Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Kita akan melanjutkan lagi untuk melihat seperti apa sih hasil dari warangan dari pusaka-pusaka terbaru saya. Nah, ini adalah pusaka-pusaka yang sudah paripurna karena sudah saya buatkan warangka baru. Ini kebanyakan saya buatkan warangka baru. Yang warangka gawannya itu cuma ini, Sobat. Nah, ini warangka gawannya. Lalu ini pun juga warangka gawannya ini. Hanya saja untuk di pendoknya ini saya ganti pendok kemalu merah. Oke sobat, kita akan melihat dulu dari pusaka yang pertama. Nah, pusaka ini adalah pusaka yang bisa dikatakan sudah agak lama kalau untuk yang ini. Dapurnya adalah dapur sangklat. Nah, dapur sangklat, kalau nggak salah ini kembang kacangnya bungkem. Sebelum saya ajak Anda untuk melihat dari wujud pusakanya, kita akan menikmati dulu dari keindahan warangkanya sobat. Ini adalah warangka Branggah Yogyakarta kayu telesium nginden, dan ini gandar iras. Nah, ini luar biasa banget, ini sesuai dengan impian saya. Jadi waktu itu saya memang pengen banget memiliki pusaka dengan warangka Branggah Jogja gandarnya iras. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau Anda melihat di sini, ini masih tergolong utuh dan juga masih tebal. Nah, ini adalah salah satu dari jenis pusaka luar biasa. Kalau Anda melihat di sini sobat, untuk di kembang kacangnya, nah dia kembang kacang bungkem. Dapur sangklat ini adalah dapur primadona, dapur favorit dan juga melegenda dari zaman Majapahit ya. Jadi bisa dikatakan keris sangklat ini banyak dijumpai dan juga banyak sekali penggemarnya. Mungkin karena dari konon keris sangklat ini diagem oleh para pemimpin, jadi cocok diagem oleh para pemimpin. Nah, ini kalau Anda melihat looknya, nah looknya ini sangat luwes banget, dan untuk di rabaan ini, rabaan bilahnya ini sobat, ini pulen dan juga halus. Ini keren ini. Nah, ini adalah pusaka yang pertama yang kita review untuk di episode kita kali ini. Kalau untuk saya pribadi, untuk di pamornya masuk di pamor apa ini ya kira-kira ya? Kayaknya ngulit semongko ini sobat ya. Ini kayaknya adalah pamornya pamor ngulit semongko. Dan pusaka ini bilahnya masih tergolong utuh. Ini sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Kita lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah, pusaka berikutnya ini kapan hari saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosana Aji saya, Mojo Agung. Nah, saya buatkan warangka baru. Nah, warangka Maduraan ini. Nah, ukir Madura. Ini bagus loh ya. Jadinya bagus ini. Jadi nyentrik. Kita akan melihat wujud dari pusakanya sobat. Nah, ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Mungkin di antara sobat melihatnya, untuk di pusaka ini dia selain dia tebal, dia pun juga lebar. Bahasa Jawanya itu gedeblak. Gedeblak itu untuk penyebutan sesuatu yang dia itu lebar, melebihi dari normalnya. Gedeblak. Ini kerisnya gedeblak. Mungkin ini estimasinya bisa Madura sepuh, bisa juga estimasi Tuban sobat, Tuban sepuh. Karena untuk di pusakanya ini dia lebar dan juga masih tergolong tebal. Warangkanya unik, dan kalau Anda melihat di sini untuk di pamornya pun juga unik loh. Ini termasuk kira-kira masuk di pamor apa ini sobat? Nah, bagus loh ini. Apakah pamor Jung isi donyo winengku, ataukah pamor melati sinebar winengku? Karena kalau saya lihat di bagian pinggirnya ini ada pamor wengkonnya atau pamor tepennya ini sobat. Ini bagus ini pusakanya. Pusaka ini sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Rekomendasi banget ini pusakanya ini. Bagus banget, dan warangkanya pun juga warangka bagus ini. Kita lanjut untuk di pusaka yang ketiga sobat. Nah, pusaka yang ketiga dia memakai warangka cendana Jawa ngepang, memakai pendok selorok kerawangan kemalu merah. Nah, ini kita akan melihat wujud dari pusakanya. Oh, ini
saya jadi teringat kalau nggak salah semalam itu ada yang bertanya, Mas punya nggak keris brojol pamornya Junjung Derajat atau Ojong Gunung gitu loh. Saya jawab belum ada Pak. Saya ini saya lupa kalau sebenarnya punya sobat. Nah ini adalah pusakanya, ini bagus loh ini. Ini pun juga masih tergolong utuh untuk dibilahnya, dan untuk di pamornya pun juga sama. Nah, ini mungkin di antara sobat ada yang bilang seperti ini, mungkin Ujung Gunung atau juga Junjung Derajat, monggo. Kalau nggak salah kemarin pemiliknya itu bilangnya, seingat saya Junjung Derajat ini sobat. Jadi alur dari pamornya ini lembut banget, jadi kecil-kecil kayak gini, sangat rapi banget ini. Ini bisa dikatakan hasil karya dari seorang empu yang mumpuni, membuat pamor yang kecil-kecil dan tampak rapi kayak gini nih. Nah, saya jadi teringat dengan salah satu koleksi saya juga. Pamornya seperti ini. Kalau nggak salah untuk di dapurnya pun juga sama, dapur brojol yang dulu saya dapatkan waktu pameran di Solo. Saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya Pekalongan. Nah, itu pun juga pamornya kayak gini, jadi lembut-lembut kecil-kecil dan juga tatanannya rapi. Oke, kita lanjut untuk di pusaka berikutnya sobat. Nah, ini kemarin pun juga sebenarnya sudah saya review, tetapi waktu itu dalam keadaan masih kotor. Cuma apa ya, sudah selesai dibuatkan warangka. Nah, warangka seperti ini. Tetapi untuk dibilahnya belum diwarangi. Tetapi waktu itu sudah saya review saja. Kita akan melihat untuk hasil dari warangannya seperti apa. Nah, ini hasil warangannya seperti ini. Jadi ada pamornya. Meskipun waktu itu sobat, untuk dibilahnya tertutup karat tebal. Nah, tetapi setelah diwarangi dia nampak keindahannya. Ini kalau menurut saya pamornya adalah pamor pedaringan kebak ini kayaknya nih sobat. Nah, ini ada apa ya? Ada semacam kayak dua kepala ular ini. Hiasannya ini. Ini bagus loh ini pusakanya ini. Terlihat kekar dan juga masih tebal. Mantep banget ini. Keren. Oke, kita lanjut di pusaka yang kelima. Nah, pusaka yang kelima ini yang saya katakan bahwasanya untuk di pusaka ini dia ada rajahnya. Bagi yang teliti, nah dia akan tahu rajahnya di mana. Nah, memakai ladrang capu. Ini adalah warangka gawannya, sobat. Kita akan melihat wujud dari pusakanya. Pusakanya ini dapurnya adalah dapur sempaner. Dan dia ada rajahnya. Coba kita akan melihat. Jadi di bagian bilahnya ini dia dirajah. Nah, ini. Nah, ini. Hanya saja saya tidak tahu ini bacanya apa. Nah, sampai di sini, sobat. Nah, sampai di sini nih. Ada semacam kayak rajah khusus. Nah, secara tampilan kalau Anda melihat untuk di kerisnya kayaknya sederhana banget. Pamornya pun juga sama. Pamornya pun juga pamor sederhana, yaitu pamor waswutah. Tetapi kalau menurut saya kemungkinan ini adalah keris tayuan, keris yang mengedepankan dari sisi tuah atau sisi esoteris saja daripada keindahan fisiknya. Jadi ini mengandalkan dari sisi yoninya. Kalau menurut saya sobat, ini adalah keris tayuan. Nah, ini kalau Anda melihat ini bilahnya dirajah. Jadi ada rajah khususnya ini. Nah, ini adalah salah satu dari jenis pusaka istimewa kalau menurut saya. Jadi kebanyakan dari keris-keris tayuan itu memang untuk ditampilannya kurang menarik. Karena dari apa ya, dari sisi bilahnya itu kayaknya cuma biasa gitu saja. Nggak ada yang istimewa kalau menurut saya. Tetapi dia mengedepankan dari sisi tuah atau sisi esoteri. Oke, kita akan lanjut untuk di video, untuk di pusaka berikutnya. Nah, pusaka yang keenam. Nah, pusaka yang keenam ini pun juga kemarin saya bikin videonya 5 buah pusaka pilihan. Nah, ini pun juga dari kayu cendana Jawa ngepang sobat, memakai pendok bunton kemalu merah. Nah, ini bagus loh ini pusakanya. Kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa. Ini kemarin sudah dibuatkan warangka bagus, akhirnya terus tak warangkan ini. Nah, ini sudah paripurna juga. Ini kalau Anda melihat di sobat, meskipun dia tidak terlalu panjang, tetapi dia menunjukkan ketegasannya. Pusaka ini kesannya itu tegas.
untuk di pasikutannya, jadi keren banget nih. Dan untuk di ini kalau Anda melihat untuk diricikannya, dia ini kayaknya apa ya, lengkap banget. Nah, dia pun untuk di kembang kacangnya ada jenggotnya, lalu ini pun juga ada gereneng sungsunnya nih sobat. Keren ini pusakanya ini saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya Jogja. Gonjonya dia ini melengkung set. Nah ini dia melengkung kayak gini nih, meskipun dia tidak terlalu panjang tetapi kesannya itu dia kekar dan juga gagah. Keren banget ini pusakanya ini. Nah mungkin ini diantara sobat ini ada yang menyukai dari apa ya, dari pasikutannya, dari bilahnya yang kayak gini, bilahnya yang kekar dan juga tegas kayak gini. Monggo mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi, dan pusaka ini sangat layak ini memang untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi sobat. Sudah nyandang dan juga sudah diwarangi. Ini cocok bagi Anda yang menginginkan sebuah pusaka apa ya, kesempurnaan dalam sebuah pusaka piandelnya. Mantap ini. Dapurnya adalah dapur Sinom Robyong. Menurut dari keterangan pemiliknya seperti itu. Dari keterangan dapurnya adalah Sinom Robyong. Keren dan juga mantap ini pusakanya. Dia tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang. Jadi apa ya, bisa dikatakan proporsional. Nah panjangnya ini proporsional. Oke, kita lanjut untuk di pusaka berikutnya sobat. Nah pusaka berikutnya ini saya buatkan warangka baru. Ini pun juga kayunya kayu cendana Jawa. Ini kemarin sebenarnya banyak yang menanyakan untuk di keris yang ini sobat. Ini adalah dapurnya dapur Panimbal. Nah, Panimbal, dapur Panimbal. Dan juga kalau Anda melihat ini bagus loh ya, bagus dan juga banget nih. Dia meskipun juga tidak terlalu panjang tetapi dia menunjukkan apa ya, sisi dari keperkasaannya. Dari pusaka ini terlihat sangat kokoh dan juga perkasa, tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang. Ini proporsional ini. Pamornya juga bagus. Nah pamornya ini kalau menurut saya masuk di pamor pedaringan kebak ini kalau menurut saya ini sobat. Pejetannya dalam banget ini. Pusakanya bagus dan juga masih tergolong utuh ini untuk di pusaka ini sobat. Sudah nyandang. Ini untuk di warangkanya, untuk di pendoknya masih digarap. Masih digarap oleh tukang. Kita lanjut untuk di pusaka berikutnya sobat. Nah kalau untuk yang ini warangka gawarnya ini nanti mungkin akan saya serviskan dulu untuk di warangkanya. Nah biar terlihat bagus. Tetapi kalau seperti ini saja nanti termahar ya nggak apa-apa. Kita akan melihat wujud dari pusakanya. Pusaka ini pun juga masih tergolong utuh. Begitupun juga dengan pamornya sobat. Pamornya pun juga ini tergolong utuh. Kalau Anda melihat ini kemarin dari pemiliknya bilangnya adalah pamor junjung derajat. Nah junjung derajat mungkin karena dari pamornya ini bagian ujungnya dia mengerucut kayak gini. Nah jadi mengerucut atau menyudut, dia bilangnya adalah junjung derajat. Tetapi kalau untuk saya sobat, kalau Anda melihat di sini ini ada semacam kayak garis hitam di tengah ini, dan juga di tengahnya ini ada semacam kayak adek gitu ya. Jadi mungkin kalau untuk saya ini lebih condong ke Tejo Kinurung untuk yang ini. Tetapi mungkin tekniknya berbeda karena berbeda empu. Karena gitu, mungkin seperti itu. Karena gini, untuk di Tejo Kinurung itu adalah garis adek, lalu di bagian pinggirnya ini ada garis tepen atau wengkon. Nah, itu disebutnya adalah adek wengkon atau Tejo Kinurung. Tetapi kalau Anda melihat di sini sobat, dia ini seperti kayak apa ya? Kayak banyu mili kecil-kecil. Nah, tetapi dia merapat membentuk satu kesatuan. Nah, seperti ini. Jadi bukan merupakan garis tunggal, tetapi ada beberapa garis kecil-kecil, tetapi dia mengelompok. Nah, ini keren. Mungkin saja ini untuk di empunya sama dengan yang ini. Nah, mungkin loh ya, untuk di empunya sama dengan yang ini mungkin. Karena dari tekniknya dia membuat pamor,
itu kok kayaknya dia sama gitu kan. Jadi garisnya itu kecil-kecil, lembut, tetapi dia mengelompok menjadi satu kesatuan, bukan merupakan sebuah garis tunggal seperti yang kita ketahui, yang jamak kita ketahui bahwasanya untuk di soto lanang ataupun juga wengkon itu kan untuk di garisnya adalah garis tunggal. Tetapi kalau untuk yang ini dia bukan garis tunggal tapi kecil-kecil, tapi dia menjadi satu kesatuan. Luar biasa sekali ini pusakanya. Ini nanti akan saya serviskan dulu untuk di warangkanya. Oke, untuk di selanjutnya ini. Nah, ini yang kemarin tuh banyak sekali yang menanyakan sobat. Nah, ini sudah selesai. Kemarin ada yang menanyakan, Mas, untuk di pusaka cipirannya apakah sudah selesai? Ini adalah cipiran Wijaya Kusumo sobat. Nah, warangkanya adalah warangka tongkat kumandu. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya biar tidak penasaran. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya, cipiran Wijaya Kusumo. Nah, karena di bagian sini dia semacam kayak ada kelopak bunga. Nah, bagian sor-sornya ini sobat. Dulu sebenarnya saya pernah punya, kalau nggak salah dapur tombak ada dua. Itu juga ada di bagian sor-sorannya ada semacam kayak kelopak bunganya. Hanya saja untuk di pusakan sudah termahar. Nah, ini saya mendapatkan lagi di tombak cipiran Wijaya Kusumo. Dia ada segi empatnya. Nah, ada sisi tajamnya ini ada 4, dan bentuknya ini apa ya, kalau Anda ingat buah kecipir, nah ya seperti ini bentuknya. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya akan selalu mengingatkan kepada Anda bahwasanya wong Jawa ojo nganti ilang jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.